Dari foto tadi, apa kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah beberapa tokoh pendiri organisasi pemuda dari sekian banyak tokoh lainnya. Bermula pada 1912, sebuah partai politik, Indispartij, didirikan oleh 3 orang pemuda, yaitu Does Dekker, Suewardi Suerdjaningrat, dan Tjipto Margokusumo. Partai ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak politik, sosial, dan ekonomi bagi penduduk pribumi. Namun setahun berdiri, pada saat dipimpin oleh Does Dekker, partai ini mengalami perpecahan antara kelompok moderat dan kelompok radikal dan dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada 1920. Namun kelompok radikal tetap memainkan peran kunci bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah membahas tentang Indispartij, kita akan membahas organisasi pemuda. Budi Utomo didirikan pada 1908 oleh para pelajar Stovia dan dipimpin oleh Dr. Soetomo. Namun banyak pemuda yang meninggalkan Budi Utomo dan mendirikan organisasi mereka sendiri. Para pemuda tersebut lalu mendirikan organisasi yang bernama Trikoro Tarmono yang didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo di Stovia 1915. Namun pada masa itu, hanya pemuda dari Jawa dan Madura saja yang dapat masuk. Untuk menghindari perpecahan antara pemuda Jawa dan non-Jawa, maka diubahlah nama organisasi itu dari Trikoro Darmo menjadi Jongjava. Jongjava memiliki peran penting bagi kemunculan organisasi pemuda lokal lainnya. Dan pada tanggal 20 Februari 1926 digelar Kongres Pemuda I di Yogyakarta yang menghasilkan keputusan bahwa persatuan pemuda harus terdiri dari rasa, kebangsaan, dan netralitas beragama. Lalu pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 1927, Kongres Pemuda II digelarkan dan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda dan dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Selain pengucapan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober juga, kalinya lagu Indonesia Raya W.R. Supratman dikumandangkan secara instrumen menggunakan biola dan pengibaran bendera merah putih seraya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Enggak cuma laki-laki, beberapa pergerakan juga dipimpin dan diperuntukkan bagi perempuan. Upaya memberdayakan perempuan ini dilakukan dengan membentuk organisasi, salah satunya Putri Mardika dan Kartini Fonds. Tokoh utama pergerakan organisasi Putri Mardika adalah Sabarudin, R.A. Sutina, Joyo Pranoto, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondoko Kusumo. Organisasi ini didirikan atas usaha dari penganut kebijakan politik etis bernama N.Y.C.T.H. van de Venter. Kartini Fonds bertujuan memajukan pendidikan perempuan Bumi Putra melalui program pendirian sekolah-sekolah alternatif bernama Sekolah Kartini Program. Ini diwujudkan pada tahun 1913 dengan pendirian Sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta. Sekolah Kartini berdampak yang besar bagi kelahiran organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Komunisme masuk ke Indonesia pada tahun 1913 melalui Hendrikus Stenvlet, mantan ketua Gerakan Buruh Nasional di Belanda. Stenvlet mendirikan Indi Sosial Demokratisch Vereniging atau yang disebut ISDV di Indonesia pada tahun 1914, menjadi partai komunis pertama di Asia di luar Uni Soviet.
Pada awalnya, anggota ISDV adalah orang Belanda. Pada tahun 1916, ISDV bersekutu dengan Insulit, organisasi politik peranakan Belanda Indonesia. Di kalangan ISDV terjadi perpecahan antara anggota reformis, sosialis, dan yang terkait dengan revolusi Rusia. ISDV kemudian didominasi oleh golongan sosialis kiri yang berusaha mempengaruhi partai dan serikat pekerja di Indonesia. Pengaruh ISDV dapat dicapai dengan menduduki kepemimpinan dan mempengaruhi gerakan revolusioner.